Cie, dua, tiga. Dan sana sadanya, jangan lupa sebelum tonton video ko, tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya dan sana bisa menonton video-video terbaru dari kami. Komen serta share ke kawan-kawan ya. Halo Sobat Kabar Rantau, kembali lagi bersama kami. Secara geografis, Indonesia berada di wilayah lingkaran api Pasifik atau cincin api Pasifik yang merupakan pertemuan tiga lempeng tektonik dunia, yaitu lempeng Pasifik, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Eurasia. Tak heran jika gempa bumi sering terjadi di Indonesia. Pertemuan lempeng-lempeng tersebut menghasilkan tumpukan energi. Kondisi ini membuat wilayah Indonesia rawan akan bencana gempa. Maka dari itu kami membahas tentang mengapa daerah Padang itu sering terjadinya gempa bumi ya sobat. Gempa bumi itu sendiri adalah fenomena guncangan yang terjadi di permukaan bumi. Gempa bumi memiliki intensitas yang beragam, mulai dari yang sangat lemah sehingga tidak dapat dirasakan, sampai gempa yang cukup kuat yang dapat melontarkan benda dan manusia ke udara, merusak infrastruktur penting, dan menghancurkan satu kota. Jenis-jenis gempa bumi itu juga ada bermacam-macam. Salah satu yang sering terjadi di Indonesia adalah gempa bumi tektonik dan gempa bumi vulkanik. Selain itu juga Sumatera Barat mengapa sering terjadinya gempa bumi. Yuk simak video pembahasan kami. Tetapi sebelum lanjut ke videonya, mari sama-sama untuk menekan tombol like, komen, dan subscribe-nya ya, serta juga jangan lupa untuk menekan tombol loncengnya sehingga tidak ketinggalan untuk pembahasan-pembahasan menarik selanjutnya. Sumatera Barat diketahui tingginya risiko gempa bumi dapat disebabkan oleh berbagai faktor geologis. Salah satunya adalah adanya segmen-segmen sesar di berbagai wilayah di Indonesia. Banyak pulau di Indonesia, termasuk Sumatera, terletak di dalam zona aktivitas seismik tinggi yang dikenal sebagai cincin api. Sepanjang megatras Sunda, lempeng Indo-Australia sedang subduksi di bawah lempeng Eurasia. Subduksi menciptakan gempa bumi biasa, banyak dari mereka dari jenis megatras. Secara khusus segmen Sumatera saat ini mengalami periode peningkatan aktivitas yang dimulai dengan bencana gempa bumi Samudra Hindia 2004. Setiap gempa dari urutan tersebut menambahkan tekanan tambahan pada segmen batas lempeng yang belum bergerak baru-baru ini. Provinsi Sumatera Barat berada di antara pertemuan dua lempeng benua besar dan patahan semangkuk. Berdasarkan data Jurnal Sains dan Seni Institut Teknologi Surabaya berjudul Pemodelan Risiko Gempa Bumi di Pulau Sumatera menggunakan model Inhomogeneous Neyman-Scott-Cox Process yang rilis pada 2020. Sesar-sesar tersebut merupakan retakan dalam kerak bumi di mana dua bagian dari kerak bumi bergerak secara relatif terhadap satu sama lain. Ketika tekanan yang terakumulasi dalam sesar melepaskan diri secara tiba-tiba, energi besar dilepaskan dalam bentuk gempa bumi. Gempa bumi Mentawai yang terjadi April tahun 2023 lalu semakin melegitimasikan status Pulau Sumatera, termasuk Sumatera Barat merupakan daerah rawan gempa. Jauh sebelum itu, pernah terjadi juga gempa dahsyat di Sumatera Barat pada 2009 dan timbulkan ribuan orang meninggal. Aktivitas sesar ini terjadi akibat pergerakan lempeng tektonik di wilayah tersebut. Ketika tekanan antara dua lempeng tidak seimbang, tekanan tersebut dapat melepaskan diri secara tiba-tiba dalam bentuk gempa bumi. Selain segmen Siulak, terdapat pula segmen Suliti, Sumani, Sianok, Sumpur, Barumun, dan Angkola. Semuanya memiliki potensi untuk menyebabkan gempa bumi berkekuatan besar. Kehadiran segmen-segmen sesar ini menunjukkan kompleksitas geologi Sumatera Barat dan pentingnya pemahaman akan potensi bahaya gempa bumi di wilayah ini. Selain itu, gempa bumi di Sumatera Barat juga disebabkan oleh tatanan tektonik di wilayah tersebut. Patahan semangko atau sesar semangko ini merupakan sesar yang sangat aktif di daratan yang membelah Pulau Sumatera. Ngarai Sianok merupakan sebuah lembah curam atau jurang yang terletak di perbatasan kota Bukit Tinggi, di Kecamatan Empat Koto, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Lembah ini memanjang sebagai garis batas kota dari selatan Ngarai Koto Gadang sampai ke Nagari Sianok, 6 suku, dan berakhir di Kecamatan Paluku. Ngarai Sianok memiliki pemandangan yang sangat indah dan juga menjadi salah satu objek wisata andalan. Ngarai Sianok yang dalam jurangnya sekitar 100 meter ini, membentang sepanjang 15 km dengan lebar sekitar 200 meter,
dan merupakan bagian dari patahan yang memisahkan Pulau Sumatera menjadi dua bagian memanjang, atau patahan semangko. Patahan ini membentuk dinding yang curam, bahkan tegak lurus dan membentuk lembah yang hijau, hasil dari gerakan turun kulit bumi, atau sinklinal, yang dialiri batang sianok, atau batang berarti sungai, dalam bahasa Minangkabau, yang airnya jernih. Sesar Besar Sumatera atau Great Sumatran Fault adalah bentukan geologi yang membentang di Pulau Sumatera dari utara ke selatan, dimulai dari Aceh hingga Teluk Semangka di Lampung. Patahan inilah membentuk pegunungan barisan, suatu rangkaian dataran tinggi di sisi barat pulau ini. Patahan semangko berusia relatif muda dan paling mudah terlihat di daerah Ngarai Sianok dan Lembah Anai di dekat kota Bukit Tinggi. Pulau Sumatera terletak di area seismik yang tinggi di dunia. Selain adanya zona subduksi dan asosiasi busur Sunda di barat pulau tersebut, Sumatera juga mempunyai sesar strike slip yang besar, yang biasa disebut sesar Sumatera Besar, yang menggerakkan sepanjang pulau. Zona sesar ini mengakomodir sebagian besar gerakan strike slip yang berasosiasi dengan konvergen oblique antara lempeng Indo-Australia dan lempeng Resia. Sesar tersebut berakhir di utara tepat di bawah kota Banda Aceh, yang pernah porak-poranda pada gempa bumi Samudra Hindia pada tahun 2004 lalu. Semenjak gempa tersebut, tekanan pada sesar Sumatera meningkat secara signifikan, terutama di wilayah utara. Patahan ini merupakan patahan geser, seperti patahan San Andreas di California. Patahan Semangko terletak di antara zona Semangko Patahan Lampung. Bagian selatan dari blok Semangko terbagi menjadi bentang alam menjadi seperti pegunungan Semangko, Depresi Uleh Beluh dan Walima, Hort Ratai dan Depresi Teluk Belitung. Sedangkan bagian utara blok Semangko berbentuk seperti dom atau diameter plus 40 km. Patahan Semangko adalah bentukan geologi yang membentang di Pulau Sumatera dari selatan ke utara. Patahan inilah yang membentuk pegunungan barisan, suatu rangkaian dataran tinggi di sisi barat Pulau Sumatera. Patahan ini relatif lebih muda dan paling mudah terlihat di daerah Ngarai Sianok dan Lembah Anai di dekat kota Padang Panjang. Terbentuknya patahan Semangko bermula sejak jutaan tahun lampau saat lempeng Samudra Hindia Australia menabrak secara menyerong bagian barat Sumatera yang menjadi bagian dari lempeng benua Resia. Tabrakan menyerong ini memicu munculnya dua komponen gaya. Komponen pertama bersifat tegak lurus, menyeret ujung lempeng Hindia masuk ke bawah lempeng Sumatera. Batas kedua lempeng ini sampai kedalaman 40 km umumnya mempunyai sifat regas. Suatu saat, tekanan yang terhimpun tidak sanggup lagi ditahan, sehingga menghasilkan gempa bumi yang berpusat di sekitar zona penunjaman. Setelah itu, bidang kontak akan merekat lagi sampai suatu saat nanti kembali terjadi gempa bumi besar. Gempa di zona inilah yang sering memicu terjadinya tsunami, sebagaimana terjadi di Aceh pada tanggal 26 Desember tahun 2004. Adapun komponen kedua berupa gaya horizontal yang sejajar arah palung dan menyeret bagian barat pulau ini ke arah barat laut. Gaya inilah yang menciptakan retakan memanjang sejajar batas lempeng, yang kemudian dikenal sebagai Patahan Besar Sumatera. Geolog Katili dalam The Great Sumatran Fault, 1967, menyebutkan, retakan ini terbentuk pada periode Miosen Tengah atau sekitar 13 juta tahun lalu. Lempeng bumi di bagian barat patahan Sumatera ini senantiasa bergerak ke arah barat laut, dengan kecepatan 10 mm per tahun sampai 30 mm per tahun relatif terhadap bagian di timurnya. Sebagaimana di zona subduksi bidang patahan Sumatera ini sampai kedalaman 10 km sampai 20 km terkunci erat sehingga terjadi akumulasi tekanan. Suatu saat, tekanan yang terkumpul sudah demikian besar, sehingga bidang kontak di zona patahan tidak kuat lagi menahan. Batuan di kanan kirinya melenting tiba-tiba dengan kuat sehingga terjadilah gempa bumi besar. Setelah gempa, bidang patahan akan kembali merekat dan terkunci lagi dan mengumpulkan tekanan elastik sampai suatu hari nanti terjadi gempa bumi besar lagi. Pusat gempa di patahan Sumatera pada umumnya dangkal dan dekat dengan permukiman. Dampak energi yang dilepas dirasakan sangat keras dan biasanya sangat merusak.
Apalagi gempa bumi di zona patahan selalu disertai gerakan horizontal yang menyebabkan retaknya tanah yang akan merobohkan bangunan di atasnya. Topografi di sepanjang zona patahan yang dikepung bukit barisan juga bisa memicu tanah longsor. Adapun lapisan tanah yang dilapisi abu vulkanik semakin memperkuat efek guncangan gempa. Beberapa tempat di patahan Semangko merupakan pula zona lemah yang ditembus magma dari dalam bumi. Getaran gempa bumi bisa menyebabkan air permukaan bersentuhan dengan magma. Karena itu, pada saat gempa bumi, kerap terjadi letupan uap atau letupan freatik yang dapat diikuti munculnya gas beracun, sebagaimana terjadi di Suoh, Lampung, pada 1933. Sesar besar Sumatera adalah bagian dari sistem di mana partisi regangan pertama kali dijelaskan dalam tektonik lempeng. Konvergensi antara lempeng Indo-Australia dan lempeng Sunda tidak tegak lurus dengan batas lempeng di wilayah ini. Sebaliknya, kedua lempeng bergerak pada sudut miring. Sebagian besar regangan konvergen diakomodasi oleh gerakan dorong pada batas lempeng sesar, megathrust, yang mendefinisikan palung Sunda. Namun gerak miring atau bagian dari gerak lempeng yang sejajar dengan batas lempeng diakomodasi oleh sesar besar Sumatera, yang membentang di sepanjang busur Sunda vulkanik. Daerah antara sesar dorong batas lempeng utama dan sesar Sumatera besar membentuk lempeng sliver, yang meliputi seluruh busur depan lepas pantai, pulau-pulau busur depan. Dan sebagian Sumatera di sebelah barat sesar besar Sumatera. Pelat sliver ini bukan satu blok kaku, dan detail deformasi internalnya sedang diselidiki secara aktif. Jadi seperti itu pembahasannya, untuk masyarakat Sumatera Barat khususnya penduduk Padang wajib tahu ya. Ya, walaupun kita tidak ingin semua itu terjadi, tetapi setidaknya kita waspada saja jika hal yang kita tidak inginkan sewaktu-waktu itu terjadi. Baik, sampai di sini penjelasan kami tentang mengapa Padang rawan gempa, dikarenakan Sumatera Barat berada di antara dua cincin api. Itu sebabnya Sumatera Barat akan rawan tentang adanya gempa. Kami akhiri, mari sama-sama untuk menekan tombol like, komen serta share ke teman-teman ya sobat. Terima kasih dan jangan lupa untuk bahagia.